Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rehan Bibi dengan NPM 2208 20101070. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan metode sequential search untuk mencari data yang algoritma. Sequential search merupakan program untuk mencari data, dan di sini pertama kita akan mendeklarasikan NIX menggunakan integer. Lalu untuk mempermudah user, maka kita gunakan output berapa panjang lariknya. Lalu kemudian kita inputkan N. Kita masukkan berapa panjang lariknya. Kita inputkan N merupakan panjang dari array A yang merupakan panjang lariknya. Kemudian kita deklarasikan array menggunakan integer array A seukuran N, ukurannya N. Kemudian kita gunakan for untuk looping. Di sini 0 to N plus 1. Lalu kita assign I sama dengan random 10, di mana angka 10 merupakan angka terbesar. Kemudian kita outputkan, masukkan bilangan yang mau Anda cari. Ini kita inputkan output. Pertama dulu kita inputkan N-nya berapa panjang lariknya. Kita masukkan 5. Lalu kita masukkan bilangan yang mau Anda cari, yaitu contoh saja 3. Nah, di sini kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu cari. Di sini kita deklarasikan ketemu menggunakan boolean, kemudian I dan larik berapa menggunakan integer. Kemudian kita assign I sama dengan 0, dan juga kita assign ketemu sama dengan false. Selanjutnya di sini kita menggunakan while. Lanjut, while lagi jika true. Lanjut, sudah false, maka if li sama dengan x. Jika benar, maka ketemu sama dengan true, dan larik berapa. Di sini akan kita mengetahui angka 3 ini berada ke indeks ke berapa, yaitu ke indeks ke 1. Maka di larik berapa sama dengan I akan menginisialisasikan indeksnya, yaitu 1. Larik berapa sama dengan 1. Lalu kita outputkan elemen X yang Anda cari ada di indeks ke 1. Berarti elemen ketiga yang Anda cari ada di indeks 1 dan N. Kemudian pada fungsi kedua, yaitu cari 2. Nah, kita akan mulai lagi. Kita masukkan berapa panjang lariknya, itu 5 saja. Kemudian kita inputkan X-nya yang mau kita cari, misalnya 3. Nah, di sini masuk ke fungsinya. Seperti biasa ya, deklarasinya sama. Kemudian di sini kita menggunakan while lagi, masuk ke algoritmanya, li sama dengan x. Jika false, maka dia looping lagi, sampai true. Jika true, maka ketemu sama dengan true, dan larik berapa untuk menginisialisasikan indeksnya. Ketika itu berada di indeks kedua, maka larik berapa sama dengan 2. Kemudian masuk ke ketemu dengan true. Jika benar, maka keluar akan output mengeluarkan output elemen X yang Anda cari ada di indeks ke-2. Jadi elemen ketiga yang Anda cari ada di indeks ke-2. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua, yaitu binary search.
Di sini kita bakal mencoba. Nah, sini saya akan menjelaskan metode kedua yaitu binary research yang merupakan metode yang efektif, metode pencarian data yang efektif digunakan untuk data yang banyak. Pertama yaitu kita deklarasikan array dan kita masukkan data-datanya yaitu data nama dan email. Data nama di sini kita menggunakan variabel string dan data email di sini kita menggunakan integer. Kemudian kita outputkan untuk you want to find. Kemudian kita inputkan search name. Sama kita inputkan untuk you want to find, kita ambil saja band. Nah, masuk ke fungsinya. Di sini kita deklarasikan first menggunakan integer yaitu data yang berada di awal. Kemudian first sama dengan 0, datanya awalnya 0. Kemudian integer last. Last merupakan data yang berada di sebelah kanan. Itu data setelah midpoint, setelah data tengah. Dan last di sini eh, datanya itu sama dengan panjang array dikurang 1. Kemudian integer position, position sama dengan min 1. Position ini tidak boleh mengganggu indeks dari yang ada. Jadi angka 0 sampai 4 kita tidak boleh masuk ke di position. Kemudian kita deklarasikan font menggunakan boolean. Kemudian kita assign font sama dengan false. Kemudian kita deklarasikan juga titik tengah yaitu midpoint menggunakan integer. Nah, selanjutnya kita masuk ke while menggunakan while juga, masuk ke prosesnya. Di sini untuk pertama kita eh, mencari nilai tengahnya terlebih dahulu dari banyak data. Kita putuskan nilai tengahnya di mana dengan menggunakan rumus first data yang sebelah kiri ditambah last data sebelah kanan dibagi 2. Nah, masuk ke if jika data list of names midpoint sama dengan first name. Nah, jika salah, maka dia akan membagi 2 lagi. Nah, jika datanya berada di maka jika list of names midpoint besar dari first name, datanya berada di kanan, maka kelasnya midpoint dikurang 1. Kemudian looping lagi, masuk lagi ke midpoint, kita bagi 2 lagi. Nah, apakah data list of names midpoint sudah sama dengan first name? Jika belum, maka dia bakal menginisialisasi dari tengah lagi. Nah, di sini list of names-nya midpoint besar dari first name. Jika salah, berarti kecil, maka nilai sebelah kirinya bakal ditambah 1. Maka ngelooping lagi, masuk lagi untuk cari nilai tengah. Nah, di sini jika list of names midpoint sudah sama dengan first name, maka font sama dengan true. Dan positionnya sama dengan berada di midpoint yang kita cari band tadi. Kemudian return integer position. Nah, email sama dengan binary search. Kemudian masuk if yang terakhir, email sama dengan min 1. Kan band tadi kita sudah dapat berada di indeks ke 1. Jadi, jika email jika 1 berarti 5 sama dengan min 1. Jika salah, maka kita output search name dan email is kita masukkan emailnya. Dan N. Di sini kita
melihat output band email is bennyboy@owl.com. Sekian penjelasan algoritma mengenai sequential search dan binary search dari saya. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.